warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lisa Cahaya Pratiwi dan Fitri Novalia akan menyampaikan contoh soal mengenai batang tekan dan sambungan baut. Berikut contoh soalnya. Tipe rangka atap seperti pada gambar ini. Diketahui bahan penutup genting dan soka beratnya 50 kg per meter persegi, jarak antar kuda-kuda 4 meter, sudut kemiringan atap 27 derajat, tekanan angin bertiup 70 kg per meter persegi yang akan dicoba dengan menggunakan profil kanal sinapat 150 x 75 x 20 x 4,5 yang dihasilkan data-data sebagai berikut. Lalu ditanyakan, hitung dimensi batang rangka kuda-kuda atap. Langkah pertama yaitu menentukan jarak antar gording, di mana gording itu adalah balok kayu yang berada persis di atas kuda-kuda. Jarak antar gording dapat dihasilkan dengan cara lambda per cos alfa sama dengan 1000 per cos 27 derajat sama dengan 1000 per 89.101 sama dengan 1122 mm. Lalu selanjutnya mendefinisikan beban-beban. Beban mati. Beban sendiri gording didapat dari profil kanal sinapat 150 x 75 x 20 x 4,5 yang berat gordingnya adalah 11 kg per meter. Beban penutup atap dihasilkan dari jarak antar gording dikali berat bahan penutup, yaitu 1,122 kali 50 sama dengan 56,1 kg per meter. Lalu beban air hujan 0,01 kali 1000 sama dengan 10 kg per meter. Lalu total beban mati adalah penjumlahan antara 11 ditambah 56,1 ditambah 10 sama dengan 77,1 kg per meter. Selanjutnya adalah beban hidup. Beban pekerja sama dengan P sama dengan 100 kg yang berdiri di tengah-tengah gording. Beban angin. Tekanan tiup angin sebagaimana diketahui 70 kg per meter persegi, koefisien angin tekan dapat dihitung dengan cara 0,02 alfa min 0,4 sama dengan 0,02 kali 27 derajat min 0,4 yang hasilnya 0,14. Koefisien angin hisap yaitu min 0,4, lalu beban angin tekan dapat dihitung dengan cara koefisien angin tekan dikali jarak antar gording kali berat bahan penutup, yaitu 0,14 kali 1,122 kali 50 yang hasilnya 7,894 kg per meter. Beban angin hisap dapat dihitung dengan cara koefisien angin hisap kali jarak antar gording kali berat bahan penutup, sama dengan min 0,4 kali 1,122 kali 50 yang hasilnya min 22,44 kg per meter. Bila sebuah trek stang dipasang di tengah-tengah bentang, maka LY sama dengan 0,5 kali jarak kuda-kuda sama dengan 0,5 kali 4 sama dengan 2 meter, di mana trek stang adalah pengaku yang digunakan dalam konstruksi kuda-kuda untuk mengantisipasi sumbulan arahnya pada gording. Lalu, langkah selanjutnya adalah mencari momen-momen pada gording. Yang pertama, akibat beban mati. Total beban mati yaitu 77,1 kg per meter, Qx sama dengan Q kali cos 27 derajat yang hasilnya 68,70 kg per meter, Qy sama dengan Q kali sin 27 derajat yang hasilnya 35 kg per meter, lalu Mx dapat dihasilkan dengan cara 1/8 Qx L kuadrat yang hasilnya 137,4 kg meter. Lalu MY dapat dihasilkan dengan cara 1/8 kali QY kali L kuadrat yang hasilnya 17,5 kg meter. Lalu akibat beban hidup, P sama dengan 100 kg, Px dapat dihasilkan dengan cara P kali cos 27 derajat yang hasilnya 89,101 kg, Py dapat dihasilkan dari P kali sin 27 derajat yang hasilnya 45,399 kg, lalu Mx dapat dihasilkan dengan cara 1/4 Px kali Lx yang hasilnya 89,101 kg meter,
Lalu MY dapat dihasilkan dengan cara 1/4 PY kali LY, yang hasilnya 22,770 kg/meter. Lalu akibat beban angin, di mana beban anginnya adalah 70 kg/meter persegi. Karena beban angin bekerja tegak lurus sumbu X, maka yang ada hanya Mx saja. Angin tekan Mx dapat dihasilkan dengan cara 1/8 kali beban angin tekan kali Lx kuadrat yang hasilnya 15,708 kg/meter. Lalu angin hisap Mx sama dengan 1/8 kali beban angin hisap kali Lx kuadrat yang hasilnya min 44,88 kg/meter. Lalu langkah selanjutnya adalah koefisien pembebanan. Jadi, momen arah X dapat dihasilkan dari tabel di atas, yaitu MUX sama dengan 320,01 kg/meter sama dengan 320,01 kali 10 pangkat 4 Newton mm. Dan MUY sama dengan 57,32 kg/meter sama dengan 57,32 kali 10 pangkat 4 Newton mm. Diasumsikan penampang kompak MNX sama dengan ZX kali FY yang hasilnya 15.648.000 Newton mm dan MNY sama dengan ZY kali FY yang hasilnya 4.752.000 Newton mm. Lalu selanjutnya adalah penyelidikan terhadap puntiran, di mana hasil tidak boleh lebih dari 1, dan di sini hasil kami adalah 0,495 kurang dari 1. Oke. Yang ketiga yaitu berat kuda-kuda atau P3, di mana X sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2,083 kuadrat yang hasilnya 4,510 meter. Di mana A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A4 sama dengan A5 sama dengan A6 sama dengan A7 sama dengan A8 yaitu 1,128. Lalu B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan B4 sama dengan B5 sama dengan B6 sama dengan B7 sama dengan B8 yaitu 1 meter, di mana dapat dihasilkan dan dapat dihitung V dan D-nya seperti berikut ini. Lalu selanjutnya adalah menghitung panjang seluruh batang seperti pada berikut, lalu dijumlahkan dengan total 34,235 meter. Berdasarkan kuda-kuda yang direncanakan menggunakan profil siku-siku 55 kali 55 kali 6 dihasilkan Q sama dengan 4,95 kg per meter, di mana P3-nya yaitu 34,235 dihasilkan dari total panjang seluruh batang kali 4,95 sama dengan 169,463 kg. Lalu menghitung P3 sementara yang dapat dihitung dengan cara sekma P3 per 8 yang hasilnya yaitu 148,280 kg. Lalu selanjutnya adalah menghitung plat sampul dan baut yang dapat dihitung dengan cara 10% sampai 20% kali P3, di mana P3 aksen dihitung dengan diasumsikan 20%, yaitu 20% dikali sekma P3 yang hasilnya adalah 237,248 kg. Lalu P3-nya dapat dihitung dengan cara P3 sementara ditambah P3 aksen yang hasilnya adalah 385,528 kg. Lalu selanjutnya menghitung berat plafon dan penggantungnya atau P4. Berat gipsum sama dengan 11 kg per meter persegi, lalu berat penggantung sama dengan 7 kg per meter persegi, yang totalnya sama dengan 18 kg per meter persegi. Jadi, dari perhitungan di atas dapat disimpulkan P1 sama dengan 56,7 kg, P2 sama dengan 11 kg, P3 sama dengan 385,528 kg, dan P4 sama dengan 18 kg.
Lalu selanjutnya beban mati. Seperti pada gambar berikut ini. PA sama dengan PB sama dengan setengah P1 ditambah P2 ditambah setengah P3 ditambah P4 yang hasilnya 250,114 kg. Lalu PC sama dengan PD sama dengan PE sama dengan PG sama dengan PH sama dengan PI yang dapat dihitung dengan cara P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 yang hasilnya 471,228 kg. Lalu PF dapat dihitung dengan cara P1 ditambah 2 kali P2 ditambah P3 ditambah P4 yang hasilnya 482,228 kg. Lalu selanjutnya adalah mencari reaksi tumpuan pada beban mati, di mana dihitung seperti pada mekanika rekayasa, di mana RAV-nya dapat dihasilkan 1904,912 kg, lalu RBV sama dengan 1904,912 kg. Lalu selanjutnya cek kontrol untuk memastikan apakah sudah benar atau belum, di mana hasilnya 0 maka sudah memenuhi. Lalu beban hidup di mana P-nya sama dengan 100 kg. PA sama dengan PB sama dengan setengah P sama dengan setengah kali 100 sama dengan 50 kg. Lalu PC sama dengan PD sama dengan PE sama dengan PF sama dengan PG sama dengan PH sama dengan PI yaitu 100 kg. Lalu selanjutnya mencari reaksi tumpuan beban hidup seperti tadi yang hasilnya RAV sama dengan 400 kg dan RBV sama dengan 400 kg. Lalu cek kontrol untuk memastikan, di mana cek kontrol 0 sama dengan 0, oke. Lalu selanjutnya beban angin. Beban angin kanan pada sisi tekan P1 sama dengan P5A yang dapat dihitung dengan cara 0,02 alfa min 0,4 dikali beban angin dikali panjang tekuk kali setengah kali A1 sama dengan 0,02 kali 27 derajat min 0,4 kali 70 kali 4 kali setengah kali 1,128 yang hasilnya 22,109 kg. Lalu P2 sama dengan P3 sama dengan P4 yang dapat dihitung dengan cara 0,02 alfa min 0,4 kali beban angin kali panjang tekuk kali setengah A1 tambah A2 yang hasilnya 44,218 kg. Pada sisi hisap, P5B sama dengan P9 yang dapat dihitung dengan cara min 0,4 kali beban angin kali panjang tekuk kali setengah A7 yang hasilnya min 63,168 kg. Lalu P6 sama dengan P7 sama dengan P8 yang dapat dihitung dengan cara min 0,4 kali beban angin kali panjang tekuk kali setengah A7 tambah A8 yang hasilnya min 126,336 kg. Lalu beban angin kiri. Pada sisi tekan, P9 sama dengan P5B yang dapat dihitung dengan cara 0,02 alfa min 0,4 kali beban angin kali panjang tekuk kali setengah A7 yang hasilnya 22,109 kg. Lalu P8 sama dengan P7 sama dengan P6 yang dapat dihitung dengan cara 0,02 alfa min 0,4 kali beban angin kali panjang tekuk kali setengah A7 ditambah A8 yang hasilnya 44,218 kg. Pada sisi hisap, P5A sama dengan P1 yang dapat dihitung dengan cara min 0,4 kali beban angin kali panjang tekuk kali setengah A7 yang hasilnya min 63,168 kg. Lalu P2 sama dengan P3 sama dengan P4 yang dapat dihitung dengan cara min 0,4 kali beban angin kali panjang tekuk kali setengah A3 ditambah A4 yang hasilnya yaitu min 126,336 kg. Lalu selanjutnya menguraikan beban angin seperti berikut, di mana P1V sama dengan P1 kali cos alfa yang hasilnya 19,70 kg, lalu P2V
sama dengan P2 kali cos alfa yang hasilnya 39,40 kg, di mana P3V sama dengan P2V, P4V sama dengan P3V yang hasilnya 39,40 kg, dan P5V sama dengan P5AV ditambah P5BV yang hasilnya 39,40 kg, dan P6V sama dengan P4V 39,40 kg, P7V sama dengan P6V, P8V sama dengan P7V yang hasilnya 39,40 kg, lalu P9V sama dengan P1V sama dengan 19,70 kg. Lalu selanjutnya adalah menggabungkan beban-beban, di mana hasilnya sebagai berikut. Tinggal menjumlahkan saja. Lalu selanjutnya adalah mencari reaksi tumpuan seperti yang tadi, di mana RAV-nya dihasilkan yaitu 157,6 kg dan RBV-nya dihasilkan 157,6 kg. Lalu cek kontrol seperti biasa yaitu hasilnya 0, oke. Lalu dapat dihasilkan tabel perhitungan Cremona seperti berikut ini. Lalu selanjutnya pada bagian sambungan akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Novalia yang akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Lisa Cahya Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sambungan. Dalam sebuah konstruksi baja sendiri, setiap elemennya dihubungkan menggunakan alat pengikat atau penyambung. Sambungan adalah pengikat antara elemen-elemen di baja. Maksudnya itu titik temu antara struktur di baja. Sambungan itu yang saya ketahui ada dua. Ada sambungan paku peli dan sambungan baut. Di sini saya akan menjelaskan tentang sambungan baut. Dapat dilihat di sini, pada gambar, ada batang tekan dan batang tarik. Pada sambungan 1, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kekuatan baut tipe pada tumpu batang tarik dengan ukuran 45 dikali 45 dikali 5 terdiri dari sambungan sayap dan sambungan badan. Masing-masing sambungan memiliki kuat geser dan kuat tumpu. Kuat geser pada sambungan sayap memiliki rumus Pi dikali R dikali Fu dikali M dikali AB sama dengan 0,75 dikali 0,4 dikali 4100 dikali 2 dikali 0,785 sama dengan 1931,1 kg. Dan kuat tumpu pada sambungan sayap memiliki rumus Pi dikali 2 dikali dt dikali Fu sama dengan 0,75 dikali 2 dikali 1 dikali 0,5 dikali 4100 sama dengan 3075 kg. Dan kuat geser pada sambungan sayap, pada sambungan badan, dengan rumus sama dengan sambungan sayap yaitu Pi dikali R dikali Fu dikali M dikali AB sama dengan 0,75 dikali 0,4 dikali 4100 dikali 2 dikali 0,785 sama dengan 1931,1 kg. Dan pada kuat tumpu, sambungan badan dengan rumus sama halnya dengan sambungan sayap yaitu Pi dikali 2 dikali dt dikali Fu sama dengan 0,75 dikali 2 dikali 1 dikali 0,5 dikali 4100 sama dengan 3075 kg. Yang kedua, ada kekuatan baut tipe tumpu untuk batang tekan ukuran 55 kali 55 kali 6. Dan masing-masing memiliki sambungan sayap dan sambungan badan. Masing-masing sambungan memiliki kuat geser dan kuat tumpu. Kuat geser pada sambungan sayap memiliki rumus sama dengan sambungan sayap pada batang tarik di atas, yaitu dengan Pi dikali R dikali Fu dikali M dikali AB sama dengan 0,75 dikali 0,4 dikali 4100 dikali 1 dikali 13,785 sama dengan 2779,8 kg. Pada kuat tumpu, sambungan sayap memiliki rumus Pi dikali 2 dikali dt dikali Fu sama dengan 0,75
dikali 2 dikali 1,2 dikali 0,6 dikali 4100 sama dengan 4428 kg. Dan kuat geser pada sambungan badan dan sambungan tumpu memiliki rumus yang sama pada sambungan sayap dan sambungan badan pada batang tarik, yaitu Pi dikali R dikali FU dikali M dikali AB sama dengan 0,75 dikali 0,4 dikali 4100 dikali 1 dikali 13,785 sama dengan 2779,8 kg. Dan kuat tumpu dengan rumus Pi dikali 2 dikali dt dikali Fu sama dengan 0,75 dikali 2 dikali 1,2 dikali 0,6 dikali 4100 sama dengan 4428 kg. Banyak baut yang pertama kita cari pada batang tarik dengan ukuran 45 dikali 45 dikali 5 dengan rumus A profil min A sayap sama dengan 4,3 min 4,5 dikali 0,5 sama dengan 2,05 cm persegi. A profil atau AG bisa didapat dari tabel profil baja, sedangkan A sayap itu luasnya B dikali P. Kekuatan profil terdiri dari penampang utuh dan penampang berlubang. Penampang utuh dengan rumus Pi dikali Fy dikali Ag sama dengan 0,90 dikali 2500 dikali 4,3 sama dengan 9675 kg. Dan penampang berlubang dengan rumus Pi dikali Fu dikali Ae sama dengan 0,90 dikali 2500 dikali 3,44 sama dengan 7740 kg. Sedangkan Ae sendiri memiliki rumus An dikali U sama dengan 0,80 dikali 4,3 dikali 0,90 sama dengan 3,44. Diambil T yang paling terkecil yaitu T sama dengan 7740 kg dari penampang berlubang. Yang ditahan sambungan sayap dengan rumus B dikali T per Ag dikali T. Jadi 4,5 dikali 0,5 per 4,3 dikali 7740 sama dengan 4050 kg. Yang ditahan sambungan badan sama dengan A profil min A sayap dikali T per Ag dikali T sama dengan 2,05 per 4,3 dikali 7740 sama dengan 3690 kg. Jumlah baut sayap memiliki rumus sumbu sayap per V, yaitu pada baut sayap 4050 per 1931,1 sama dengan 2,1 buah diambil 2 buah baut. Dan jumlah baut badan memiliki rumus yang sama yaitu sumbu sayap per V sama dengan 3690 per 1931,1 sama dengan 1,91 buah sama dengan 2 buah. Dan di sini batang tekan dengan ukuran 55 x 55 x 6 dengan rumus yang sama A profil min A sayap sama dengan 6,31 min 5,5 dikali 0,6 sama dengan 3,01 cm. Sama halnya dengan batang tarik, batang tekan memiliki kekuatan profil yang sama yaitu penampang utuh dan penampang berlubang. Penampang utuh dengan rumus Pi dikali Fy dikali Ag sama dengan 0,90 dikali 2500 dikali 6,31 dengan hasil 14.197,5 kg. Sedangkan penampang berlubang memiliki rumus Pi dikali Fu dikali Ae sama dengan 0,90 dikali 2500 dikali 4,54 sama dengan 10.215 kg. Sedangkan Ae sendiri dengan rumus 0,80 dikali Ag sama dengan 0,80 dikali 6,31 dan hasilnya 5,048. Dengan U sendiri 0,90, Ae-nya 5,048 dikali 0,90
sama dengan 4,54. Diambil T terkecil yaitu T sama dengan 10.215 kg dari penampang berlubang. Yang ditahan sambungan sayap, memiliki rumus B dikali T per AG dikali T sama dengan 5,5 dikali 0,6 per 6,31 dikali 10.215 memiliki hasil 5342,23 kg. Dan yang ditahan sambungan badan dengan rumus A profil min A sayap dikali T per AG dikali T. Dapat dilihat 3,01 per 6,31 dikali 10.215 sama dengan 4872,77 kg. Jumlah baut pada sayap batang tekan sama rumusnya dengan batang tarik yaitu sumbu sayap per V sama dengan 5342,23 per 2779,8 sama dengan 1,92 buah sama dengan 2 buah baut. Dan jumlah baut badan sama rumusnya dengan baut sayap yaitu sumbu sayap per V. Jadi 4872,77 per 2779,8 sama dengan 1,75 buah sama dengan 2 buah baut. Tahap 3 yaitu cek baut. Di sini ada batang tarik dan batang tekan. Yang pertama, batang tarik yaitu luas lubang sayap dengan rumus D plus 2 kali T kali 1 baut. Dapat dilihat di sini, 1,2 dikali 0,5 dikali 1 baut sama dengan 0,6. Sedangkan luas lubang dengan rumus luas lubang sayap per AG dikali 100% kurang dari 20% sama dengan 13,95%. Kurang dari 20%, berarti memenuhi. Sedangkan pada batang tekan tadi, ada luas lubang sayap dengan rumus yang sama yaitu D plus 2 dikali T dikali 1 baut, yaitu 1,4 dikali 0,6 dikali 1 baut dengan hasil 0,84. Sedangkan luas lubang sama dengan 0,84 per 6,31 dikali 100% kurang dari 20% sama dengan 13,3% kurang dari 20%. Berarti memenuhi. Jadi, hasil yang didapat profil baja siku sama kaki ukuran 45 kali 45 kali 5 dan 55 kali 55 kali 6 dengan jumlah baut sayap 2 buah dan jumlah baut badan 2 buah. Karena sudah memenuhi syarat yang ada untuk sambungan baut batang tekan. Sekian dari penjelasan kami tentang batang tekan dan sambungan. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat dan dapat dipahami. Jika ada salah kata atau kekurangan pada saat menerangkan, karena kami masih belajar, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.